jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini aku tidak sendirian tapi sudah ditemani oleh equity analis dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, yaitu Mbak Desi Israhyanti. Gimana nih Mbak Desi kabarnya? Baik Mbak Sisil. Aduh, cantik banget deh. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih Mbak Desi? Kita mau bahas IPO Mbak Sisil dari PT Bangun Kriya Perkasa Jaya Tbk. Namanya panjang ya, tapi pastinya bosku penasaran nih ya soal IPO ini. So, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah, Mbak Desi, mengenai PT Bangun Kriya Perkasa Jaya Tbk ini atau disingkat KRYA gitu. Betul. Ya, emitennya ya. Nah, kira-kira boleh jelasin nggak sih perusahaan apa nih dia tuh? Ya, jadi KRYA ini masuk dalam klasifikasi sektor infrastruktur di mana dia bergerak di bidang konstruksi bangunan dan juga konstruksi baja Mbak Sisil. Dan dia pun juga sudah berdiri 15 tahun 15 ya. tahun. Proyek-proyek yang dikerjakan udah lebih dari 200 proyek lebih, kemudian juga kliennya itu BUMN, BUMD dan juga pihak swasta seperti itu. Kalau proyek yang dikerjakan itu seperti jalan ya, jembatan, pelabuhan, juga dia bikin konstruksi industri gitu ya, gudang juga bangunan gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi nih Mbak Desi udah dikasih tahu sedikit nih tentang KRYA bergerak di bidang apa. Nah, apa sih yang menarik dari KRYA ini untuk para bosku? Iya. Kalau kita lihat dulu nih Mbak Sisil dari sisi outlook industrinya memang sekarang sudah cukup baik ya, di mana sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian juga pemerintah kita yang fokus dengan pengembangan infrastruktur, di mana kan proyek-proyek kemarin imbas pandemi ya berhenti ya, sekarang akan dilanjutkan kembali. PPKM gitu ya. Betul. Nah, di sini juga anggaran pemerintah cukup besar juga ya untuk infrastruktur, itu di 14,2% dari total APBN atau sebesar 385 triliun. Kalau kita lihat lagi dari sisi perusahaannya KRYA ini memang kami lihat dia mampu melihat peluang ya, dimana kan kalau kita lihat sekarang ada tren digitalisasi dan juga pertumbuhan ekonomi digital itu ya, e-commerce itu udah cukup pesat. Iya, benar. Sehingga ini jadi peluang juga untuk konstruksi gudang. Mereka kan butuh gudang seperti itu ya. Dan KRYA warehouse gitu lah ya. Betul. Dan KRYA ini masuk ke sana untuk konstruksinya. Dan juga kalau kita tahu juga Pak Presiden juga kan menargetkan bahwa digitalisasi ini akan mampu berkontribusi seperti itu untuk pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga ini juga jadi katalis positif. Hanya saja memang infrastruktur itu kan masuk dalam capital intensif ya, atau padat modal, sehingga memang beban utangnya itu sedikit akan lebih tinggi daripada ekuitasnya seperti itu. Baik. Nah, yang pastinya sudah ditunggu-tunggu nih sama bosku. Berapa sih sebenarnya nilai IPO dari KRYA ini nih Mbak Desi? Ya, jadi saham yang ditawarkan itu di 120 sampai 130 rupiah ya, di mana sebanyak-banyaknya dana yang akan terserap itu di 42,25 miliar rupiah, di mana nih Mbak Sisil dananya ini nanti akan digunakan untuk pembangunan gudang digital seperti itu. Gudang digital. Iya, dan sisanya juga untuk digunakan sebagai working capitalnya. Ini sebenarnya hal yang baru ya, gudang digital ini. Boleh agak dijelasin dikit gak sih Mbak Desi? Maksudnya kayak apa gitu? Karena kita kan biasanya kalau warehouse itu ya kita taunya gudang biasa gitu. Kalau gudang digital nih maksudnya gimana nih Mbak Desi? Ya, sebenarnya sama ya, seperti gudang lainnya, cuman pada ini memang gitu. Memang digunakan untuk marketplace seperti itu, untuk e-commerce kan mereka juga butuh pergudangan seperti itu ya untuk aktivitas bisnisnya. Gitu, baik. Nah, kalau gitu nih gimana sih performa keuangannya sendiri nih untuk KRYA ini? Apakah bagus? Kan pastinya kalau kita mau beli saham kan harus melihat gitu ya. Betul. Untuk fundamental si perusahaannya sendiri gitu Mbak Desi. Kalau dari sisi performa keuangannya memang kalau
dari pendapatannya nih Mbak Sisil secara CAGR dari tahun 2019 sampai 2021 itu di level 12%. Kemudian kalau kita lihat lagi di kuartal 1 tahun ini memang pertumbuhannya cukup luar biasa secara tahunan itu di 5.792%, kan cukup luar wow, biasa gitu ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari asetnya itu di 133 miliar dan juga untuk liabilitasnya di 83 miliar dan untuk ekuitasnya di 53 miliar, sehingga di sini kita lihat memang utangnya agak lebih tinggi ya, sehingga struktur permodalannya di 1,51 kali didominasi dengan utang. Baik. Kalau untuk KRYA sendiri ini, apakah valuasinya tuh sebenarnya menarik nih Mbak Desi? Iya. Nah, kalau kita lihat di sini valuasinya cukup menarik Mbak Sisil, di mana tadi kan harga yang ditawarkan 120 sampai 130 rupiah ya. Kemudian juga di sini kita melihat ada target price sebesar 191 rupiah. Jadi masih ada upside, tapi tentunya di sini juga ada mekanisme pasar sehingga keputusan investasi akan kembali lagi kepada investor seperti itu. Pokoknya disclaimer on lah ya, kalau kita sih melihatnya begini, tapi karena mekanisme pasar ya kita nggak tahu lah ya nanti kedepannya bagaimana, begitu ya Mbak Desi ya. Baik nih, tadi kita sudah membahas mengenai KRYA. Jadi buat para bosku yang ingin melakukan masa penawaran umumnya ada di tanggal 19 sampai 21 Juli 2022. Sedangkan untuk pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia per tanggal 25 Juli 2022. Catat tanggalnya dan jangan lupa nih bosku. Nah, kalau gitu terima kasih banyak nih Mbak Desi udah membahas mengenai IPO dari KRYA ini. Semoga bermanfaat banget buat para bosku sekalian ya. Nah, kalau begitu cukup sampai di sini untuk IPO KRYA kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.